Selamat pagi siswaku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bertemu lagi bersama Pak Ari. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 masih tentang organ gerak hewan dan manusia. Kali ini kita bahas MUPEL PKN dan IPS. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai di dalamnya. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Dan sila 5 mengandung nilai keadilan. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama, adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Yang kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Dan yang keempat, tidak membedakan antar umat beragama. Contoh pengamalan sila pertama tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kalian tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kamu harus beragama ini ataupun itu, kalian tidak boleh. Yang kedua, rajin beribadah. Nah, kalian harus rajin beribadah. Agama apapun kalian harus rajin beribadah. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamannya. Jadi kalian harus memberikan kesempatan teman kalian yang beragama lain untuk merayakan hari besarnya, hari besar keagamaan. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai besi. Nilai kemanusiaan mengandung arti seluruh manusia merupakan makhluk beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Nilai yang terkandung, tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Jadi kalian harus berteman dengan siapa saja di sekolah, maupun yang beragama ini, beragama itu, dari suku ini ataupun suku itu. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama. Jadi kalian diwajibkan apabila ada teman kalian yang kesulitan, kalian harus membantu, tetapi dalam hal yang positif. Yang ketiga, menjenguk orang yang sakit. Misalkan kalau kalian di sekolah, ada teman kalian yang lagi sakit, kalian jenguk. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga sekarang dilambangkan dengan pohon beringin yang isinya Persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung
mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gotong royong. Sudah jelas kan gotong royong? Kerja bakti. Yang ketiga, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ya, ketiga itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Dan yang ketiga, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, musyawarah mufakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Sila kelima, yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong. Contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak mendapatkan ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Contoh yang kedua, berlaku adil terhadap teman. Misalnya, tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaannya atau gaya hidupnya. Kemudian contoh yang ketiga, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Masuk materi yang kedua, yaitu materi IPS mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan posisi atau letak suatu wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Yang kedua, keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujan yang sangat tinggi. Indonesia memiliki luas sebesar 5.455.675 km persegi dan 3.544.744 km persegi diantaranya atau 2/3 wilayahnya adalah lautan. Indonesia berada di antara
benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia di sebelah selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain, seperti berikut. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar, seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan yang lainnya. Adapun wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif, seperti Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan yang lainnya. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan eluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Nah, yang selanjutnya Pulau Kalimantan. Bisa kalian lihat gambar di sampingnya itu. Kondisi geografis Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Meratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monotun, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Dan yang terakhir, kondisi geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia yang termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju.
Nah, yang kita bahas pulau yang terbesar saja ya yang di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi pulau yang di Indonesia. Kalau kita bahas satu persatu, nanti waktunya tidak cukup. Kalian bisa mencari sumber-sumbernya di buku, bisa. Ataupun di internet juga bisa. Untuk menambah wawasan kalian. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bapak akhiri, kita ulang sebentar ya. Untuk yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan, dilambangkan dengan gambar bintang. Yang kedua, nilai kemanusiaan, dilambangkan dengan rantai besi. Kemudian, nilai ketiga, nilai persatuan, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian, nilai keempat, yang dilambangkan dengan kepala banteng, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Kemudian untuk mata pelajaran IPS, kita tadi sudah membahas 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang paling ujung dari barat, yaitu Pulau Sumatera. Yang kita tempati Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir Pulau Papua. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia kaya akan pulau. Kalian bisa cari sendiri sumbernya di buku bisa, di internet juga bisa untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker bila bepergian, dan selalu cuci tangan. Terima kasih untuk selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Selamat pagi.